Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Salam Rahayu Rahayu, selalu dalam tuntunan lingkungan yang Maha Kuasa. Salam kebajikan, namo budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Warganet yang berbahagia, kali ini saya akan melanjutkan kembali membacakan babat dalam. Ki Patih Wulung dipindahkan ke Desa Mas. Tersebutlah setelah ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan sekian lama bertahta di Sambrangan, para patih yang telah lebih dulu tinggal di Bali seperti Ki Patih Wulung, Arya Pemacakan, Arya Kepasakan, Kiai Pasak Pratike, Kiai Pasak Kadangkan, Sangkul Putih, Arya Tatar, Arya Logah Tutuan, dan orang Bali Age menghadap ide dalam dengan membawa persembahan berupa buah-buahan dan hasil bumi. Setibanya di Sambrangan, segera mereka menghadap dan menghormat kepada ide dalam. Selanjutnya ide dalam bersabda, "Hai kamu Patih Wulung dan saudaramu sekalian, kemari kamu menghadap paduka." Kemudian sembah Ki Patih Wulung, "Ampun tuanku, kami mempersembahkan buah-buahan, namun dengan permohonan maaf, persembahan kami tak bermutu." Ide dalam bersabda, "Aku menerimanya." Kemudian beliau bersabda, "Hai Patih Wulung dan kamu sekalian keturunan dari Empu Tujuh bersaudara sanak Saptarsi, aku bertanya kepadamu sekalian, ingatlah kamu pada pesan dan perintah dari Patih Egamada dahulu untuk melaksanakan kewajiban, yaitu memelihara pura di Bali, termasuk di Besakih, di Lempuyang, di Silayuti dan Gel-Gel, juga membangun Meru, bangunan suci, serta pura di desa, serta menyelenggarakan upacara seperti yang dilakukan oleh leluhurmu dahulu. Sembah Ki Patih Wulung, ampun tuanku, hamba baru hanya melaksanakan yang bersifat darurat saja. Balik Agung telah selesai kami dirikan." Dalam bersabda, "Kalau demikian tidak terlaksana kewajibanmu itu, pantaslah dipindahkan jabatanmu Patih Wulung. Demikian pula sanak keluargamu sekalian." Setelah dalam bersabda seperti itu, persidangan pun bubar. Ki Patih Wulung dan temannya kembali pulang dengan sedih. Di balik kejadian ini ada suatu cerita kenapa Ki Patih Wulung dipindahkan ke wilayah Bali Tengah. Diceritakan Ki Patih Wulung mendapat tugas untuk menaklukkan kerajaan Pasuruan yang rajanya adalah ide dalam Bima Sakti atau ide dalam Bimade, kakak dari ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Kenapa tindakan ini dilaksanakan? Latar belakangnya kurang jelas. Ki Patih Wulung ditugaskan sebagai pimpinan pasukan dengan catatan tidak boleh membunuh Raja Pasuruan. Dalam pertempuran tersebut ternyata Raja Pasuruan terbunuh oleh Ki Patih Wulung. Ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan menjadi murka, sehingga Ki Patih Wulung disuruh tinggal di suatu daerah di Bali Tengah dengan diberikan para pengiring dan tanah ladang sebagai penghargaan raja atas pengabdiannya. Daerah ini kemudian menjadi Desa Mas, dan Ki Patih Wulung kemudian dikenal dengan nama Kiai Pangeran Bandese Manik Mas. Ki Patih Wulung alias Kiai Pangeran Bandese Manik Mas mempunyai putra Kiai Semaranata dan Kiai Pangeran Bandese Manik Mas. Kiai Pangeran Bandese Manik Mas selanjutnya berputra Kiai Pangeran Bandese Manik Mas dan juga Ni Gusti Loh Made Manikan Mas dan Ni Gusti Loh Nyoman Manikan Mas Genitir, yang kemudian diambil sebagai istri oleh Dang Yang Nirata.
dan menurunkan ide Bukabel atau ide Putu Kidul yang menurunkan keturunan Brahmana Mas. Demikian perjalanan Empu Jiwaksara yang ditugaskan oleh Raja Majapahit Tribuana Punggadengi sebagai penguasa Bali sebelum ada Adipati di Bali dan diberi gelar Ki Patih Wulung, sangat berperan untuk mengatur keamanan Pulau Bali serta peran penting dalam kedatangannya ke Majapahit untuk memohon seorang adipati di Bali, hingga peran dalam pemerintahan di dalam Sri Aji Kresna Kepakisan di Samprangan sampai akhirnya tinggal di Desa Mas seketurunannya. Saya lanjutkan dengan Bisama ide dalam kepada para pasak. Setelah keadaan Pulau Bali menjadi aman, ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan bermaksud memperbaiki semua perahyangan yang ada di Bali. Ide dalam memanggil para pemimpin pasak di Pasak Gel-Gel bersama para pemimpin pasak yang lain untuk menghadap ke Samprangan. Ide dalam bersabda, "Hai kamu pasak sekalian, dengarkanlah wejanganku atas anugerah dan kasih sayang leluhurmu dahulu sehingga aku bisa berkedudukan di Bali seperti saat ini. Sekarang dengarkanlah anugerahku kepadamu sesuai dengan piagam kepada leluhurmu dahulu terkait dengan pelaksanaan tugasmu di Bali, yakni menjadi pimpinan di seluruh desa pakraman di Bali, memperbaiki dan melaksanakan pojawali semua kahyangan di Bali, terutama di Besakih. Demikian juga memelihara pura sari kahyangan. Semua itu merupakan tugas kewajibanmu seketurunanmu. Itulah sebabnya kuanugerahkan kepada kamu sekalian, yaitu segala kesalahanmu asal tidak bertujuan melawan perintah di dalam, tidak sampai dijatuhi hukuman mati. Umpama memanjat tembok di waktu malam, aku mengampuninya, juga sampai kemudian tidak dikenakan hukuman mati dan rampasan olehku. Ini juga titahku kepadamu sekalian. Apabila ada kegiatan kerajaan, kutugaskan pasak lurah Gel-Gel berkewajiban mengatur harta benda dan biaya yang diperlukan serta mengatur pura tempatku memuja. Untuk tugas itu, kamu kuberikan dana bukti berbibit 50 atau kira-kira seberat 125 kg. Pasak Pratike berkewajiban mengatur penyelenggaraan kegiatan pura kerajaan. Kuberikan dana bukti berbibit 50. Pasak Padang Subadra menjadi pemangku purasat kahyangan, bertugas menyiapkan sesajen, dan kuberikan dana bukti berbibit 50. Pasak Tatar bertugas menata kahyangan tempat pemuja, termasuk di desa yang ada Balai Agung, maka kuberikan dana bukti berbibit 50. Pasak Kubakal bertugas merancang pembagian tanah di Besakih dan merancang batasnya, maka kuberikan dana bukti berbibit 50. Pasak Salahin dan Pasak Kubayan bertugas mengatur Balai Agung, masing-masing kuberikan dana bukti berbibit 25. Pasak Tohjiwe sebagai pengatur prajurit yang bertugas menjagaku dan melawan musuhku, kuberikan dana bukti berbibit 50. Pasak Gaduh bersama Pasak Mukuhin bertugas untuk mengatur siasat perang, karena kamu orang kuat, sedangkan Pasak Kadangkan karena kamu adalah orang tebal senjata, kamu tidak bersaudara. Sebagai pemimpin pasukan bersenjata, kalau ada musuhku, kamulah yang bertugas melawannya tanpa pandang bulu. Demikian sabda ide dalam. Semua para pasak menjawab dan sembahnya, "Daulat tuanku, kami menjunjung segala titah tuanku." Kemudian permusyawaratan itu bubar. Para pasak kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dengan menjunjung tinggi perintah ide dalam sampai seketurunan. Ide dalam juga menugaskan dan mengirim para pasak sebagai bendesi di berbagai desa di Bali dan diberikan bekal dana bukti untuk tugas tersebut. Misalnya, Bendesi Muncan diberikan bukti sawah winih 50, Bendesi Sela Duda diberikan bukti sawah winih 50, dan yang lain-lainnya. Demikian bersama ide dalam Sri Aji Kresna Kepakisan berupa penghargaan
dan tugas kepada keturunan masyarakat di Bali agar ikut bersama melaksanakan tugas untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan Bali sekali dan niskala. Demikianlah organet sekalian, saya akan lanjutkan.